Tiru kakakmu, teriak ibu. Detik berikutnya, chandelier raksasa itu mati total. Hening mencekam. Di tengah kepanikan, suara manajer hotel menggema, acara ini ilegal. Pemilik Black Card melaporkan pencurian dana. Lututku lemas. Di pojok ruangan, adik yang baru saja kami hina kini tersenyum dingin sambil menatap layar ponselnya. Ternyata, dia baru saja. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah besar bergaya klasik di kawasan Jakarta Selatan itu sedang sibuk bukan main. Udara di dalamnya terasa panas, bukan karena pendingin ruangan yang rusak, melainkan karena ambisi yang membakar penghuninya. Wulan Guritno, sang ibu, mondar-mandir di ruang tengah dengan ponsel menempel di telinga. Suaranya melengking, setengah memerintah, setengah memohon pada pihak catering. Pokoknya saya tidak mau tahu. Menu Wagyu itu harus ada di meja VIP jam 7 malam teng. Jangan bikin malu keluarga saya. Ini pertunangan anak saya, Syifa Hadju, calon istri pengusaha sukses. Wulan memutus sambungan telepon dengan kasar, lalu menoleh ke arah tangga. Mawar. Ya ampun, anak ini. Mawar. Dari lantai 2, Mawar Dejong turun dengan langkah tenang. Ia mengenakan kaos polos kebesaran dan celana santai, rambutnya diikat asal-asalan. Di tangan kirinya ada tumpukan berkas, dan tangan kanannya memegang laptop yang masih menyala. Kenapa, Bu? Tanya Mawar datar. Kenapa? Kenapa? Kamu itu nggak lihat rumah lagi pecah begini? Kakakmu lagi fitting baju terakhir di kamar, tolong ambilin air hangat sama lemon. Dia stres, takut gaunnya nggak muat. Cepat. Mawar menghela napas panjang, tapi tidak membantah. Iya, Bu. Di ruang tamu, Tio Pakusadewo, sang ayah, sedang duduk sambil memijat pelipisnya. Di hadapannya berserakan brosur mobil mewah. Ia menatap Mawar sekilas dengan tatapan meremehkan yang sudah menjadi sarapan Mawar sehari-hari. Kerjaan kamu itu cuma di kamar terus. Gumam Tio sinis tanpa menoleh. Lihat kakakmu. Dia sibuk ngurus acara, ketemu relasi, menjaga citra keluarga. Kamu, seharian cuma ketak-ketik nggak jelas. Kapan kamu bisa kasih kontribusi buat rumah ini? Mawar berhenti sejenak di depan dapur. Tangannya mencengkeram gagang pintu kulkas erat-erat. Aku kerja, yah. Ini lagi mantau pasar Eropa, jawabnya pelan. Pasar. Paling main game atau judi online, Tio mendengus. Sudahlah. Jangan bikin malu nanti pas Jeffrey datang. Masuk kamar saja kalau nggak bantu. Mawar tidak menjawab lagi. Ia sudah kebal. Tidak ada gunanya menjelaskan bahwa layar laptopnya menampilkan grafik forex dan portofolio saham senilai miliaran rupiah. Atau bahwa, tulisan iseng, yang ia kerjakan adalah naskah untuk klien penerbitan internasional yang membayarnya dengan dolar. Bagi Tio dan Wulan, kesuksesan harus terlihat. Baju branded, masuk TV, atau diliput majalah sosialita, seperti Syifa. Di kamar utama, Syifa Hadju berdiri di depan cermin besar. Gaun pertunangan berwarna champagne membalut tubuhnya dengan sempurna. Ia cantik, sangat cantik, tapi wajahnya pucat pasi. Kak, ini air lemonnya. Mawar masuk dan meletakkan gelas di meja rias. Syifa tersentak kaget, seolah baru saja ketahuan mencuri. Mawar. Makasih ya, ucapnya gugup. Matanya bergerak liar, menghindari tatapan Mawar. Lo nggak akan ngecek dompet lo hari ini, kan? Mawar mengerutkan kening. Maksudnya? Dompetku ada di laci kamar. Kenapa? Enggak apa-apa, Syifa tertawa sumbang. Cuma nanya. Gue cuma gugup mau ketemu keluarga Jeffrey nanti malam. Mawar menatap kakaknya lekat-lekat. Ada sesuatu yang salah. Syifa biasanya sombong dan percaya diri, tapi hari ini dia terlihat seperti tikus yang terpojok. Kak, kalau ada masalah, ngomong, kata Mawar dingin. Nggak ada masalah. Keluar sana, gue mau ganti baju. Usir Syifa panik. Mawar mengangkat bahu dan berjalan keluar. Ia tidak tahu bahwa di balik gaun mewah itu,
Syifa sedang menahan napas bukan karena korset, tapi karena ketakutan setengah mati. Tagihan gedung ballroom belum lunas, dan Syifa baru saja melakukan sesuatu yang nekat. 24 jam sebelumnya, Syifa duduk di dalam mobilnya di parkiran basement sebuah mall. Tangannya gemetar memegang ponsel. Di layar, tertera saldo rekeningnya, Rp2.500.000. Hanya 2,5 juta. Padahal, pihak Hotel The Grand, tempat ballroom termewah di kota itu, baru saja menelepon. Mereka meminta pelunasan uang sewa sebesar Rp350 juta hari ini juga, atau tanggalnya akan dilepas ke orang lain. Sialan, umpat Syifa, memukul setir mobil. Selama ini, Syifa hidup dalam gelembung kebohongan. Di Instagram, dia adalah model dan influencer sukses. Di depan Jeffrey Nicole, tunangannya, dia adalah wanita mandiri yang tidak butuh uang laki-laki. Jeffrey yang berasal dari keluarga old money, sangat menghargai kemandirian itu. Kalau Syifa minta uang pada Jeffrey untuk acara pertunangan ini, citranya akan hancur. Jeffrey akan tahu bahwa Syifa sebenarnya besar pasak daripada tiang. Ibu sama ayah taunya gue udah bayar. Kalau gue minta mereka, bisa serangan jantung ayah, gumam Syifa. Hutang kartu kreditnya sudah macet di 3 bank. Pinjaman online sudah mentok limit. Syifa pulang ke rumah dengan pikiran kacau. Saat melewati kamar Mawar yang pintunya sedikit terbuka, ia melihat dompet kulit sederhana milik adiknya tergeletak di atas meja belajar. Mawar sedang di kamar mandi. Iseng, atau mungkin didorong setan, Syifa masuk. Ia membuka dompet itu, berniat mencari uang tunai recehan. Tapi matanya tertumbuk pada sebuah kartu logam berwarna hitam pekat. Berat, dingin, dan elegan. Centurion Black Card. Syifa ternganga. Di kartu itu terukir nama, Mawar Jo. Gila. Bisik Syifa. Ini kartu apaan? Palsu pasti. Mana mungkin si Mawar punya Black Card? Paling ini kartu member game atau properti mainan. Tapi rasa penasaran mengalahkannya. Ia ingat Mawar pernah bilang sedang mengelola dana investasi. Syifa mengambil kartu itu. Kalau ini asli, gue cuma pinjam sebentar. Nanti kalau endorsement cair, gue balikin. Mawar nggak bakal sadar. Dia kan jarang belanja. Dengan tangan gemetar, Syifa memasukkan kartu itu ke sakunya dan kabur ke kamarnya sendiri. Sore itu juga, Syifa pergi ke Hotel The Grand. Di meja resepsionis, ia menyerahkan kartu hitam itu dengan gaya angkuh yang dipaksakan. Pelunasan ballroom Emerald untuk atas nama Syifa Hadju, katanya. Resepsionis menerima kartu itu, sedikit terkejut melihat jenis kartunya, lalu menatap Syifa. Maaf, Ibu Syifa. Ini kartu atas nama Mawar De Jong. Apakah Ibu Mawar ada di sini? Kami butuh tanda tangan atau verifikasi PIN. Jantung Syifa mau copot. Oh, itu adik saya. Dia sedang sakit. Tapi dia sudah kasih izin. Coba saja gesek. Kalau butuh PIN, saya telepon dia. Syifa berbohong asal-asalan, berharap mesin edisi itu menggunakan fitur contactless atau tanda tangan saja untuk kartu level tinggi. Resepsionis itu ragu sejenak. Tapi karena Syifa adalah tamu VVIP yang sudah sering warawiri di media sosial, ia akhirnya mengangguk. Baik, saya coba otorisasi manual karena ini kartu high priority. Bip. Mesin berbunyi. Kertas truk keluar memanjang. Approve. Syifa nyaris pingsan karena lega. Rp350 juta, lunas dalam satu gesekan tanpa macet. Terima kasih. Syifa menyambar kartu dan struknya, lalu buru-buru pergi. Di dalam mobil, ia menatap kartu hitam itu dengan tatapan ngeri sekaligus takjub. Mawar, lo sebenarnya kerja apa? Malam harinya, di meja makan. Suasana tampak hangat bagi Wulan dan Tio, tapi mencekam bagi Syifa. Hebat kamu, Syifa, puji Tio sambil menyendok nasi. Ayah dengar dari manajer hotel, pembayarannya sudah lunas cash? Itu baru anak ayah. Tidak menyusahkan orang tua, mandiri, berkelas. Syifa tersenyum kaku. Iya, yah. Kan tabungan Syifa selama ini. Mawar duduk di ujung meja, makan dengan tenang. Ponselnya bergetar di saku celana. Ting.
Sebuah notifikasi email masuk. Mawar meletakkan sendok, lalu membuka ponselnya. Matanya menyipit. Transaction alert, The Grand Hotel Jakarta. IDR 350 juta. Status, sukses. Rahang Mawar mengeras. Ia melirik Syifa yang duduk di seberangnya. Syifa sedang pura-pura sibuk memotong daging, tangannya gemetar. Bu, yah, Mawar bersuara pelan, tapi nadanya membuat udara di meja makan terasa dingin. Ada yang pakai kartu daruratku nggak? Tio mendengus. Kartu apa? Kartu Timezone. Kartu bank, jawab Mawar singkat. Ia menatap tajam ke arah Syifa. Kak, dompetku tadi ada di meja. Kamu masuk kamar aku? Syifa tersedak minumannya. Uhuk. Apaan sih? Nuduh sembarangan? Ngapain gue masuk kamar lo yang berantakan itu? Ada transaksi 350 juta keluar dari rekeningku sore ini. Di Hotel The Grand, Mawar meletakkan ponselnya di meja. Layarnya menghadap ke atas. Itu tempat acara kakak besok, kan? Hening. Wulan dan Tio terdiam, bingung dengan angka yang disebutkan. 350 juta? Kamu jangan ngarang, Mawar, bentak Wulan. Uang dari mana kamu segitu? Paling itu spam atau penipuan SMS. Itu notifikasi resmi bank. Bu, Mawar menatap Syifa, menuntut jawaban. Kak? Wajah Syifa memerah padam. Ia terpojok. Otaknya berputar cepat mencari alasan. Itu. Oh, itu pasti salah paham. Seru Syifa tiba-tiba, suaranya meninggi defensif. Tadi Jeffrey. Iya, Jeffrey pinjam kartu lo mungkin? Atau, gue tahu. Lo pasti iri kan? Lo sengaja bikin drama supaya acara gue besok batal, kan? Kak, kartu itu ada di dompetku. Jeffrey nggak di sini. Kamu yang ambil. Mawar berdiri. Balikin kartunya. Cukup. Tio menggebrak meja. Piring berdenting keras. Mawar, kamu ini benar-benar keterlaluan. Kakakmu mau pesta besok. Kamu malah bikin keributan soal uang hayalan. Kalaupun benar kartumu terpakai, anggap saja itu sumbangan kamu buat kakak. Pelit sekali jadi adik. Mawar menatap ayahnya tak percaya. Sumbangan? Yah, itu bukan uang kecil. Itu uang modal invest. Alah, diam, potong Wulan. Syifa, kamu nggak ambilkan? Syifa menggeleng cepat dengan wajah memelas. Nggak, Bu. Sumpah. Mawar cuma mau jatuhin mental aku sebelum hari haji, dia kan emang gak suka aku bahagia sama Jeffrey. Wulan menatap Mawar dengan jijik. Masuk kamar kamu. Jangan keluar sampai besok pesta dimulai. Ibu muak lihat muka iri kamu. Mawar mengepalkan tangannya. Ia mengambil ponselnya, lalu menatap Syifa dan kedua orang tuanya bergantian. Baik. Kalau kalian gak mau selesaikan ini baik-baik, biar aku yang selesaikan dengan caraku. Mawar berbalik dan naik ke lantai 2. Di dalam kamar, ia tidak menangis. Ia membuka kontaknya, mencari nama Nicholas Saputra. Pesan terkirim, Nick, ada masalah di properti lo. Besok gue butuh, bersih-bersih, di Ballroom Emerald. Balasan masuk detik itu juga, anything for you, bos. Perintah? Mawar mengetik satu kata, standby. Hari haji pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ruang rias VIP di Hotel The Grand sangat mewah. Cermin-cermin besar memantulkan keanggunan Syifa Hadju yang sedang dipakaikan tiara kecil oleh penata rias. Wulan Guritno berdiri di belakangnya, mengenakan kebaya sutra mahal, tersenyum bangga melihat pantulan putrinya. Mawar duduk di sofa pojok, sudah mengenakan gaun sederhana berwarna navy. Ia terlihat kontras dengan kemewahan palsu di sekitarnya. Sejak pagi ia diam, menunggu momen yang tepat. Tio Pakusadewo masuk dengan setelan jas rapi, wajahnya berseri-seri. Tamu-tamu penting sudah mulai datang di lobi. Jeffrey juga sudah jalan ke sini. Syifa, kamu kelihatan sempurna. Makasih, yah. Syifa tersenyum, tapi matanya sesekali melirik Mawar dengan cemas. Kartu hitam itu masih ada di tas tangannya. Belum sempat ia kembalikan. Mawar berdiri, berjalan mendekat. Kak,
kembalikan kartuku sekarang. Dan bilang ke ayah ibu kalau kamu bayar gedung ini pakai uangku. Suasana ruangan langsung hening. Penata rias berhenti menyisir rambut Syifa, merasa canggung. Mawar, desis Wulan tajam. Kamu ini nggak tahu tempat ya? Ini hari bahagia kakakmu. Aku cuma minta hakku, Bu. Suara Mawar tenang tapi tegas. Dia mencuri. Jaga mulutmu. Tio melangkah maju, menunjuk wajah Mawar. Kakakmu itu orang sukses. Dia nggak butuh uang receh kamu. Kamu yang harusnya malu. Lihat Syifa. Dia bisa sewa tempat semewah ini, bisa angkat derajat keluarga. Kamu bisanya apa? Cuma bikin onar. Wulan menambahkan dengan nada yang menyayat hati, sebuah kalimat yang sudah lama ia simpan. Ia memegang bahu Syifa, lalu menatap Mawar sinis. Dengar ya, Mawar. Harusnya kamu itu berkaca. Tiru kakakmu yang menyewa ballroom mewah ini. Hina ibu dengan suara lantang. Dia berani bermimpi, dia berani modal. Bukan seperti kamu yang cuma jadi benalu. Dada Mawar terasa sesak, tapi ia menahannya. Ia menatap lurus ke mata ibunya. Bu, aku yang bayar semua ini. Kalau aku tarik uangnya, pesta ini bubar. Mendengar itu, Tio tertawa. Tawa yang keras dan meremehkan, menggema di ruang rias itu. Hahaha. Dengar itu, Bu, anak bungsumu ini makin lama makin gila. Tio menggelengkan kepala, lalu menatap Mawar dengan tatapan menantang. Jangan ngayal. Kamu pikir kamu siapa? Batalkan saja sewanya jika berani. Ayah mau lihat, seberapa hebat kamu bisa gertak kita. Syifa tampak panik. Yah, udah yah, jangan diladenin. Biarin, potong Tio. Biar dia tahu diri. Mawar terdiam selama 3 detik. 3 detik yang mengubah segalanya. Rasa hormat, rasa sayang, dan kesabaran yang ia pupuk bertahun-tahun, hancur lebur di detik itu. Ia mengeluarkan ponselnya. Wajahnya tidak lagi sedih, melainkan tersenyum. Senyum tipis yang mengerikan. Oke, ucap Mawar pelan, matanya menatap tajam ke arah ayahnya. Kubatalkan detik ini. Ia mengetik pesan di ponselnya, lalu menekan tombol send. Sudah, kata Mawar sambil memasukkan ponselnya kembali ke tas. Selamat menikmati pestanya, selagi bisa. Mawar berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dasar gila, teriak Wulan. Pergi sana, jangan rusak suasana. Tio mendengus. Anak tidak berguna, cuma bisa ngancam. Mereka tidak tahu, pesan yang dikirim Mawar hanya berisi satu kata kepada Nicholas Saputra, eksekusi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pesta dimulai. Ballroom Emerald benar-benar memukau. Langit-langit setinggi 10 meter dihiasi lampu kristal raksasa, chandelier, yang berkilauan seperti berlian. Bunga-bunga segar, mawar putih dan lili, memenuhi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma harum yang memabukkan. Meja-meja bundar tertata rapi dengan taplak sutra emas. Tamu undangan yang hadir bukan orang sembarangan. Ada rekan bisnis Jeffrey, selebriti teman Syifa, dan kerabat keluarga besar yang selama ini jarang terlihat. Musik orkestra mengalun lembut, menciptakan suasana elegan. Wulan dan Tio berdiri di dekat pintu masuk, menyalami tamu dengan senyum lebar yang tak pernah lepas. Dada mereka membusung bangga. Ini adalah puncak pencapaian mereka sebagai orang tua, memamerkan kesuksesan anak emas mereka. Wah, Pak Tio, luar biasa pestanya, puji seorang kerabat. Gedung ini kan sewanya mahal sekali. Syifa memang hebat ya. Ah, biasa saja, Tio tertawa renyah. Syifa memang pekerja keras. Kami bangga sekali. Di tengah ruangan, Syifa menggandeng lengan Jeffrey Nicole. Jeffrey tampak gagah dengan tuxedo hitamnya. Kamu cantik banget malam ini, Shiv, bisik Jeffrey. Dan aku kagum. Kamu siapin semua ini sendiri. Ballroom ini impian banyak orang. Syifa tersenyum, tapi keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia terus mengedarkan pandangan, mencari sosok Mawar. Adiknya itu duduk sendirian di meja paling belakang, dekat pintu akses dapur. Mawar duduk tenang, memutar-mutar gelas jus jeruk di tangannya,
matanya menatap panggung dengan tatapan kosong. Kenapa dia tenang banget? Batin Syifa ketakutan. Apa ancaman tadi beneran? Tapi menit demi menit berlalu, dan tidak terjadi apa-apa. Makanan pembuka mulai disajikan. AC terasa sejuk. Musik mengalun indah. Syifa mulai sedikit rileks. Ah, dia cuma gertak sambal. Mana mungkin dia bisa batalin sewa gedung segede ini. Dia kan gak kenal siapa-siapa di sini. Di meja belakang, Mawar melirik jam tangannya. Pukul 19.30. Waktunya sambutan keluarga. Seorang pelayan pria dengan setelan rapi mendekati meja Mawar. Ia membungkuk hormat, sedikit lebih rendah dari biasanya. Mbak Mawar, bisik pelayan itu, Pak Nicholas sudah standby di ruang kontrol. Sesuai instruksi, tepat saat pemotongan kue. Mawar tidak menoleh. Ia hanya mengangguk kecil. Pastikan pintu keluar utama terbuka. Aku nggak mau ada yang terinjak-injak saat panik. Siap, Mbak. Mawar kembali menatap ke depan. Di panggung, MC baru saja memanggil Tio Pakusadewo untuk memberikan kata sambutan. Ayahnya naik ke panggung dengan gagah, mengambil mikrofon, dan mulai berbicara. Selamat malam hadirin sekalian, suara Tio menggema, jernih dan berwibawa. Malam ini adalah bukti kesuksesan putri kebanggaan saya, Syifa. Dia membuktikan bahwa dengan kerja keras, kita bisa berdiri di tempat mewah ini. Mawar menghitung dalam hati. 3, 2, 1. Tiba-tiba, lampu chandelier raksasa di atas mereka berkedip sekali. ZRRT. Kedip lagi. Lalu mati. Seketika, ballroom mewah itu gelap gulita. Musik orkestra berhenti mendadak. Suara dengungan mesin AC mati perlahan. Kegelapan total menyelimuti ratusan orang yang ada di sana. Loh? Kok mati? Terdengar suara Tio panik di mikrofon yang ternyata juga sudah mati. Suaranya hanya terdengar samar tanpa pengeras. Jeritan kaget mulai terdengar dari para tamu. Mawar menyalakan layar ponselnya. Cahaya redup itu menerangi wajahnya yang tersenyum dingin. Permainan dimulai. Dunia seakan berhenti berputar di dalam ballroom emerald. Kegelapan itu bukan sekadar ketiadaan cahaya, tapi sebuah pernyataan perang. Hening yang mencekam hanya bertahan 3 detik, sebelum digantikan oleh suara gemuruh kepanikan. Ratusan tamu undangan mulai bersuara bersamaan, menciptakan dengungan seperti sarang lebah yang diganggu. Loh? Kok mati lampu? Ini hotel bintang 5 kan? Masa gensetnya nggak nyala? Aduh, gerah banget. AC-nya mati juga. Di atas panggung, Tio Pakusadewo masih berdiri kaku memegang mikrofon yang sudah tidak berfungsi. Wibawanya yang tadi melangit, kini lenyap di telan gelap. Ia mengetuk-ngetuk kepala mikrofon itu dengan kasar. Tuk, tuk, tuk. Tidak ada suara gema. Hanya bunyi plastik kosong yang menyedihkan. Tenang. Harap tenang, teriak Tio, berusaha mengalahkan riuh rendah suara tamu. Tapi tanpa pengeras suara, teriakannya hanya terdengar seperti orang yang sedang marah-marah sendiri. Suaranya pecah, tenggelam di antara bunyi kursi yang digeser dan gelas yang berdenting karena tersenggol tamu yang panik. Di sisi panggung, Wulan Guritno meraba-raba dalam gelap, berusaha mencari putrinya. Syifa? Syifa, kamu di mana? Jangan panik, Nak. Ini pasti cuma sebentar. Cahaya-cahaya kecil mulai bermunculan. Para tamu menyalakan senter dari ponsel mereka. Ratusan titik cahaya itu bergerak liar, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding ballroom. Wajah-wajah bingung, kesal, dan sinis mulai terlihat samar-samar. Jeffrey Nicole, yang berdiri di samping Syifa, langsung bersikap sigap. Ia menyalakan flashlight ponselnya dan mengarahkannya ke wajah Syifa yang pucat pasi. Kamu nggak apa-apa? Tanya Jeffrey cemas. Syifa gemetar hebat. Bukan karena takut gelap, tapi karena firasat buruknya menjadi nyata. Ia menatap ke arah meja di pojok belakang, tempat Mawar duduk tadi. Dengan bantuan cahaya ponsel Jeffrey, ia bisa melihat meja itu. Kosong. Mawar sudah tidak ada di sana. Gelas jus jeruknya masih penuh, tapi kursinya sudah kosong. Dia beneran ngelakuin? Bisik Syifa, suaranya tercekat di tenggorokan. Apa? Siapa?
Tanya Jeffrey bingung. Mawar. Desis Shiva. Tiba-tiba, lampu darurat di sudut-sudut ruangan menyala. Cahayanya bukan putih terang benderang, melainkan kuning redup yang suram. Cukup untuk melihat jalan, tapi tidak cukup untuk mengembalikan kemewahan pesta. Suasana yang tadinya elegan dan romantis, kini berubah menjadi seperti suasana evakuasi bencana. Tanpa AC, udara di ruangan tertutup itu mulai terasa pengap dengan cepat. Aroma parfum mahal para tamu mulai bercampur dengan bau keringat kecemasan. Tio turun dari panggung dengan langkah terseok, wajahnya merah pada menahan marah. Ia menghampiri Wulan. Mana manajer hotel? Panggil manajer. Ini penghinaan. Saya akan tuntut hotel ini. Wulan mengangguk panik, keringat mulai melunturkan bedak tebal di wajahnya. Aku cari, yah, aku cari. Namun, mereka tidak perlu mencari. Dari pintu utama yang terbuka lebar, serombongan orang berjas hitam masuk dengan langkah tegap. Mereka bukan teknisi listrik. Mereka tidak membawa perkakas atau kabel. Mereka membawa walkie-talkie dan aura intimidasi yang kuat. Di barisan paling depan, berjalan seorang pria dengan setelan jas abu-abu carcoal yang sangat rapi. Wajahnya tenang, datar, dan dingin. Itu Nicholas Saputra, General Manager sekaligus pemilik saham hotel tersebut. Nicholas berjalan membelah kerumunan tamu. Orang-orang otomatis menyingkir, memberi jalan. Aura otoritas yang dipancarkan Nicholas membuat suasana semakin tegang. Di belakangnya, 6 orang petugas keamanan bertubuh kekar mengikuti dengan sigap. Tio melihat kedatangan Nicholas dan langsung menyongsongnya dengan emosi meledak-ledak. "Hei, Anda manajernya?" bentak Tio, telunjuknya mengarah tepat ke wajah Nicholas. "Apa-apaan ini? Nyalakan lampunya sekarang. Anda tahu siapa saya? Anda tahu siapa tamu-tamu saya? Ini acara pertunangan anak saya. Kalau dalam 1 menit lampu tidak nyala, saya pastikan hotel ini bangkrut karena tuntutan saya." Nicholas berhenti tepat 2 langkah di depan Tio. Ia tidak mundur, tidak juga berkedip. Ia menatap Tio dengan tatapan profesional namun menusuk, seolah sedang melihat serangga yang berisik. Nicholas mengangkat sebuah megafone kecil yang dibawa oleh asistennya. Ia tidak menjawab Tio. Ia justru berbicara kepada seluruh tamu undangan. "Mohon perhatian." Suara Nicholas terdengar jelas, tenang, dan berat melalui pengeras suara portabel itu. Gema suaranya memantul di dinding-dinding ballroom, membungkam keributan para tamu. "Saya Nicholas Saputra, General Manager The Grand Hotel. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Namun, perlu saya sampaikan bahwa penghentian operasional listrik dan fasilitas ballroom ini dilakukan secara sengaja dan sesuai prosedur manajemen." Hening. Semua orang terdiam mencerna kalimat itu. "Sengaja? Apa maksudmu sengaja?" teriak Wulan histeris, menyeruak maju ke samping suaminya. "Kalian gila ya? Kami sudah bayar lunas. 350 juta. Tunai." Nicholas menoleh perlahan ke arah Wulan. Ia tersenyum tipis, sangat tipis, nyaris tak terlihat. "Benar, Ibu. Pembayaran memang telah dilakukan kemarin sore," jawab Nicholas sopan namun tajam. "Namun, 10 menit yang lalu, pihak bank dan pemegang kartu kredit yang digunakan untuk transaksi tersebut mengajukan chargeback atau pembatalan transaksi, dengan laporan resmi, penyalahgunaan kartu kredit dan pencurian dana." Duar. Kalimat itu meledak lebih keras daripada petir di telinga Shiva Hadju. Kakinya lemas seketika. Ia harus berpegangan pada lengan Jeffrey agar tidak ambruk ke lantai. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik. "Pencurian? Kartu kredit curian? Maksudnya mereka nggak punya duit buat bayar gedung." Memalukan banget. Wajah Tio berubah dari merah marah menjadi pucat pasi. Ia menoleh ke arah Shiva. Apa maksudnya ini, Shiva? Kamu bilang itu tabungan kamu." Shiva tidak bisa menjawab. Bibirnya gemetar hebat, air mata mulai menggenang. Ia menggeleng-gelengkan kepala seperti orang linglung. Jeffrey Nicole menatap Shiva dengan tatapan yang berubah total. Tatapan memuja tadi hilang, berganti dengan kebingungan dan kecurigaan. "Shiv, kamu bayar pakai kartu siapa?" Nicholas kembali mengangkat megafonenya.
Sesuai prosedur hotel kami, jika pembayaran dibatalkan oleh pemilik dana yang sah karena indikasi kriminal, maka hak penggunaan fasilitas dicabut seketika itu juga. Oleh karena itu, acara ini dinyatakan ilegal dan harus dibubarkan sekarang juga. Kata ilegal menggema menyakitkan. Bohong, jerit Wulan, tidak terima citranya hancur. Siapa pelapornya? Siapa yang berani-beraninya ngaku-ngaku punya uang itu? Anak saya artis. Dia punya uang. Nicholas menatap Wulan dengan tatapan kasihan. Ia memberi isyarat pada asistennya untuk menyerahkan sebuah dokumen. Pelapor dan pemilik kartu Centurion Black Card tersebut adalah nasabah prioritas bank kami. Nicholas membaca dokumen itu dengan suara lantang, memastikan Jeffrey dan semua tamu mendengarnya. Atas nama Ibu Mawar Eva de Jong. Nama itu disebut. Wulan ternganga. Mulut Tio terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Mawar. Desis Tio. Ingatannya melayang pada kejadian di ruang rias tadi. Tiru kakakmu. Batalkan saja kalau berani. Tio menyadari satu hal yang mengerikan. Anaknya tidak sedang menggertak. Anaknya baru saja menghancurkan mereka dalam satu jentikan jari. Kekacauan semakin menjadi. Pengakuan Nicholas barusan seperti bensin yang disiramkan ke api. Tamu-tamu undangan yang terdiri dari sosialita, rekan bisnis, dan kerabat, kini menatap keluarga Shiva dengan pandangan jijik. Bisik-bisik berubah menjadi cemoohan terang-terangan. Gila, ternyata adiknya yang bayarin. Katanya adiknya pengangguran beban keluarga. Berarti selama ini Shiva itu fake? Kaya dari mana? Ih, malu banget gue datang ke sini. Pesta hasil nyuri kartu adik sendiri. Di tengah panggung yang gelap, drama keluarga itu mencapai puncaknya. Jeffrey Nicole melepaskan pegangan tangannya dari lengan Shiva. Gerakan itu halus, tapi bagi Shiva rasanya seperti ditampar. Jeff, dengerin aku dulu. Shiva berusaha meraih tangan Jeffrey lagi, air matanya sudah tumpah membasahi pipi, melunturkan make-up mahalnya. Ini salah paham. Mawar cuma mau fitnah aku. Jeffrey mundur selangkah. Wajahnya dingin. Fitnah? Shiv? Manajer hotel bintang 5 nggak mungkin sembarangan bicara soal black card. Kamu bilang ke aku, kamu bayar ini hasil kerja keras kamu syuting sinetron. Kamu bilang kamu mandiri. Aku emang kerja keras, Jeff. Tapi honornya belum cair, jadi aku pinjam sebentar. Pinjam tanpa izin itu mencuri. Shiva, potong Jeffrey tajam. Dan kamu bohong sama aku. Kamu bohong sama orang tua kamu. Jeffrey, tolong jangan begini di depan orang banyak. Mohon Wulan, mencoba menyelamatkan situasi. Ia mendekati Jeffrey dengan senyum memelas. Nak Jeffrey, ini masalah keluarga biasa. Adik kakak biasalah, suka berantem. Nanti tante ganti uang Mawar. Kita lanjutin dulu ya pestanya. Wulan menoleh ke Nicholas, menunjuk wajah pria itu. Kamu. Saya janji akan bayar besok. Nyalakan lagi lampunya. Jangan bikin malu calon mantu saya. Nicholas menggeleng tegas. Maaf, Ibu. Keputusan pemilik dana sudah final. Beliau meminta penghentian total. Dan karena status pembayaran sekarang fade, kosong, kami tidak bisa melayani tamu tanpa deposit. Nicholas kemudian memberikan kode tangan kepada pasukannya. Tim security, tolong arahkan para tamu menuju pintu keluar dengan tertib. Tim catering, hentikan penyajian dan bersihkan area. Tunggu. Tio berteriak. Suaranya parau. Jangan usir kami. Saya Tio Pakusadewo. Saya bisa bayar. Berapa harganya? Saya transfer sekarang. Tio merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet dan beberapa kartu kredit miliknya. Ia menyodorkannya ke wajah Nicholas dengan tangan gemetar. Gesek ini, gesek semua. Nicholas melirik kartu-kartu di tangan Tio, kartu gold biasa, kartu debit bank lokal. Limit gabungan semua kartu itu mungkin tidak sampai 50 juta. Jauh dari tagihan 350 juta, belum termasuk denda pembatalan. Maaf, Pak, ucap Nicholas halus namun menohok. Mesin EDC kami sedang offline untuk acara ini. Dan mohon maaf sekali lagi,
Limit Bapak sepertinya tidak akan mencukupi untuk menutupi biaya kerugian material dan imaterial malam ini. Tio terdiam kaku. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Harga dirinya sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki, dihancurkan berkeping-keping oleh kenyataan dompetnya sendiri. Sementara itu, di belakang mereka, para pelayan mulai bergerak. Piring-piring makanan yang baru saja disajikan, ditarik kembali. Gelas-gelas champagne diambil dari tangan tamu. "Maaf, Pak, Bu, acara selesai," ucap para pelayan sopan tapi tegas sambil mengambil piring dari tangan kerabat Tio yang sedang makan. "Hei, saya belum selesai makan," protes seorang paman. "Instruksi manajemen, Pak. Silakan tinggalkan ruangan," jawab pelayan itu tanpa ekspresi. Itu adalah pemandangan paling memalukan yang pernah terjadi dalam sejarah keluarga besar mereka. Proses pengusiran itu berlangsung cepat dan brutal secara mental. Tidak ada kekerasan fisik, tapi rasa malunya lebih sakit daripada dipukul. Lampu utama tetap mati. Para tamu digiring keluar hanya dengan penerangan lampu darurat dan senter dari petugas keamanan. Mereka berjalan keluar sambil menutupi wajah, menghindari sorotan kamera ponsel tamu lain yang merekam kejadian itu untuk konten media sosial. "Gila, konten mahal nih," terdengar suara seorang selebgram teman Syifa yang diam-diam melakukan live Instagram. "Guys, kalian gak bakal percaya. Pesta pertunangan Syifa Haju bubar gara-gara kartu kredit curian. Sumpah, awkward parah." Syifa melihat temannya itu merekam. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi suaranya habis. Ia hanya bisa menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan rambut yang sudah acak-acakan. Di pintu keluar ballroom, Wulan masih berusaha menahan beberapa tamu penting. "Bu Haryo, jangan pulang dulu. Ini cuma kesalahan teknis. Sebentar lagi nyala kok." Wulan menarik lengan seorang wanita paruh baya yang memakai berlian besar. Wanita itu menepis tangan Wulan dengan kasar. "Duh, Jeng Wulan. Udah deh. Saya malu tahu nggak? Udah panas, gelap, ternyata pestanya bodong. Lain kali kalau nggak punya duit, nggak usah gaya-gayaan sewa hotel The Grand. Tuh, sewa aula kelurahan aja." Wanita itu melengos pergi. Wulan berdiri terpaku, air matanya akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih, tapi air mata marah dan malu. Di sudut lain, Jeffrey Nicole sedang menelepon seseorang, kemungkinan sopirnya. Ia tidak lagi berdiri di samping Syifa. Ia berdiri menjauh, seolah-olah tidak mengenal keluarga itu. Tio menghampiri Jeffrey. "Jeff, Om bisa jelaskan?" Jeffrey mengangkat tangan, menghentikan ucapan Tio. "Nggak usah, Om. Saya rasa semuanya udah jelas. Saya kecewa. Bukan karena uangnya, tapi karena kebohongannya. Saya pamit." "Jeff." "Jeffrey," panggil Syifa serak. Jeffrey tidak menoleh. Ia berjalan cepat keluar ballroom, diikuti oleh asisten pribadinya. Punggung Jeffrey yang menjauh menandakan satu hal. Hubungan itu, sama seperti pesta ini, telah berakhir dalam kegelapan. Di dalam ballroom yang kini hampir kosong, hanya tersisa keluarga inti Syifa dan para staf hotel yang mulai membereskan kursi. Dekorasi bunga mawar mahal mulai dicabuti dan dimasukkan ke tong sampah plastik hitam besar di depan mata kepala Wulan. "Bu, Pak, mohon segera tinggalkan area," ucap kepala keamanan tegas. "Kami harus sterilisasi ruangan." "Ini dekorasi saya. Bunga-bunga ini mahal," teriak Wulan saat melihat bunga impor itu dilempar ke tong sampah. "Sudah jadi sampah, Bu. Silakan keluar," balas petugas itu dingin. Dengan langkah gontai, Tio, Wulan, dan Syifa berjalan keluar. Gaun champagne Syifa yang indah kini terseret di lantai kotor, terkena tumpahan minuman yang belum sempat dibersihkan. Mereka berjalan melewati koridor hotel yang megah, ditatap sinis oleh tamu hotel lain yang kebetulan lewat. Mereka berjalan menuju lobi, lalu ke area parkiran. Tidak ada valet yang menyambut ramah seperti saat datang tadi. Mereka diusir seperti pengemis yang menyusup ke istana raja. Udara malam Jakarta menyambut mereka di area drop-off lobby. Panas, lembab, dan bising. Kontras sekali dengan dinginnya AC lobi hotel. Mereka berdiri di trotoar, menunggu mobil Tio diambil oleh petugas valet, karena mobil mereka bukan VIP lagi.
Di sana, bersandar di sebuah pilar marmer, berdiri sosok yang mereka kenal. Mawar De Jong. Mawar sudah tidak memakai gaun pestanya. Ia melapisi gaun itu dengan jaket denim santai, dan ia sedang memegang segelas kopi dingin yang ia beli dari kafe di seberang jalan. Ia terlihat sangat tenang, sangat santai, seolah baru saja selesai menonton bioskop yang seru. Melihat Mawar, emosi Tio meledak. Rasa malu yang ia tahan sejak tadi berubah menjadi amarah yang membabi buta. Mawar. Tio berlari mendekat, tangannya terangkat hendak menampar anak bungsunya itu. Tapi sebelum tangan Tio mendarat, dua orang bodyguard berbadan besar, staf keamanan Nicholas yang ditugaskan mengawal Mawar, langsung melangkah maju, menghalangi Tio dengan badan mereka yang seperti tembok. Tio menabrak dada bidang bodyguard itu dan terpental mundur. Minggir, itu anak saya mau kasih pelajaran. Mawar menyesap kopinya pelan, lalu menatap ayahnya dari balik bahu bodyguard. Tatapannya datar, tidak ada rasa takut sedikit pun. Pelajaran apa lagi, yah? Tanya Mawar santai. Bukannya ayah yang minta tadi? Ayah bilang, batalkan saja sewanya jika berani. Ayah lupa. Kamu anak durhaka. Jerit Wulan, menunjuk-nunjuk muka Mawar dengan jari telunjuk yang gemetar. Kamu hancurkan kakakmu. Kamu hancurkan pertunangan dia. Kamu bikin malu orang tua se-Indonesia. Di mana hati nurani kamu? Hah? Mawar tersenyum miring. Hati nurani? Bu, waktu ibu bilang aku harus niru kakak yang nyewa ballroom ini, ibu nggak tanya hati nurani aku. Waktu Kak Syifa nyuri kartu aku dan fitnah aku iri, kalian nggak tanya hati nurani aku. Mawar melangkah maju sedikit, mendekati Syifa yang sedang menangis sesenggukan di pelukan ibunya. Gimana rasanya, Kak? Tanya Mawar lembut tapi berbisa. Gimana rasanya jadi pusat perhatian? Lampunya mati, tapi semua mata tertuju sama kakak. Itu kan yang kakak mau? Jadi bintang utama? Lo jahat, War. Lo jahat banget. Isak Syifa. Lo bisa kan ngomong baik-baik? Lo bisa kan gak usah matiin lampu? Aku sudah ngomong baik-baik di ruang rias. Potong Mawar tajam. Aku minta kembalikan kartuku. Aku minta pengakuan. Tapi apa? Ayah malah ketawa. Ibu malah ngehina. Kalian yang pilih jalan ini. Aku cuma eksekutor. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, Mercedes-Benz S-Class terbaru, berhenti perlahan di depan Mawar. Sopir berseragam turun dan membukakan pintu belakang untuk Mawar. Itu bukan taksi online. Itu mobil inventaris perusahaan Mawar sendiri. Wulan dan Tio terbelalak melihat mobil itu. Mereka tahu persis berapa harga mobil itu. Jauh lebih mahal dari mobil tua Tio. Itu mobil siapa? Tanya Tio terbata-bata. Mawar berhenti sebelum masuk ke mobil. Ia menoleh terakhir kali pada keluarganya yang menyedihkan. Oh, ini. Mawar menepuk atap mobil itu. Ini hasil kerjaan, Benalu, yang cuma duduk di kamar seharian. Yah, namanya dividen saham. Mawar masuk ke dalam mobil. Sebelum pintu ditutup, ia menurunkan kaca jendela. Oh ya, satu lagi, ucap Mawar. Malam ini kalian pulang sendiri ya. Rumah sudah aku kunci, dan kuncinya aku ganti yang baru. Barang-barang kalian sudah aku suruh orang taruh di teras. Jangan coba-coba dobrak, atau aku panggil polisi atas tuduhan perusakan properti. Ingat, sertifikat rumah itu, atas nama kakek, dan kakek sudah hibahkan ke aku tahun lalu sebelum meninggal. Kalian cuma numpang. Apa? Teriak Tio dan Wulan bersamaan. Selamat malam, ayah, ibu, kakak. Mawar tersenyum manis, lalu kaca jendela hitam itu naik perlahan, menutup wajahnya dari pandangan mereka. Mobil mewah itu melaju pergi, membelah keramaian Jakarta, meninggalkan Tio, Wulan, dan Syifa yang berdiri mematung di pinggir jalan. Hancur, malu, dan kini terancam tunawisma. Di kejauhan, suara guntur terdengar menggelegar. Hujan deras mulai turun, membasahi gaun champagne Syifa dan jas mahal Tio, menyempurnakan penderitaan mereka malam itu. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit ikut meludahi nasib keluarga Pak Tio Pakusadewo. Mobil sedan tua milik Tio berhenti di depan pagar rumah mereka sendiri. Namun,
Pagar itu terkunci rapat dengan gembok baru yang berkilau di bawah sorot lampu jalan. Di teras rumah yang basah tampias hujan, tumpukan koper dan kardus terlihat menyedihkan. Itu adalah barang-barang mereka. Pakaian-pakaian branded milik Syifa, koleksi sepatu Wulan, dan jas-jas kebanggaan Tio. Semuanya ditumpuk begitu saja di luar, dibungkus plastik bening seadanya agar tidak basah kuyup. Kurang ajar. Beneran diganti gemboknya? Teriak Tio dari dalam mobil, memukul setir dengan frustrasi. Wulan menangis di kursi penumpang. "Pah, kita tidur di mana? Masa kita tidur di mobil? Badan ibu sakit semua, Pah." Tadi didorong-dorong satpam hotel. Syifa duduk di kursi belakang, diam 1000 bahasa. Ponselnya mati karena kehabisan baterai, atau mungkin ia sengaja mematikannya karena takut melihat dunia luar. Gaun champagne-nya yang seharga puluhan juta kini kotor di bagian bawah, robek sedikit karena tersangkut pintu mobil. Ia memeluk lututnya, menggigil kedinginan karena AC mobil tua itu tidak bisa diatur suhunya. "Kita ke hotel," putus Tio kasar. Ia menyalakan mesin lagi. Ke hotel langganan rekan bisnis ayah. Namun realita menampar mereka lagi. Kartu kredit Tio sudah ditolak tadi. Uang tunai di dompetnya tinggal 300.000 rupiah. Sisa uang di ATM debit? Mungkin tidak sampai 1 juta karena baru saja dipakai Wulan untuk facial sebelum pesta. 1 jam kemudian, bukan di hotel berbintang, mereka berakhir di sebuah motel pinggir jalan di daerah yang jauh dari pusat kota. Kamarnya sempit, berbau rokok apek, dan spraynya terasa lembab. "Ini tempat apa, Pah?" Ibu jijik, protes Wulan saat melihat noda kecoklatan di dinding kamar mandi. "Diam kamu, Bu. Syukuri masih ada atap," bentak Tio. Stres membuatnya kehilangan kesabaran pada istrinya sendiri. "Ini semua gara-gara kamu yang terlalu memanjakan Syifa. Coba kalau kamu didik dia benar, gak bakal dia nyuri kartu adiknya." "Kok nyalahin ibu?" Wulan tidak terima, suaranya melengking. Ayah yang selalu banding-bandingin Mawar. Ayah yang bilang Mawar beban. Sekarang pas Mawar ternyata kaya, ayah mau cuci tangan. Berisik. Tio melempar sepatunya ke sudut kamar. Di sudut kamar, Syifa hanya bisa menutup telinganya rapat-rapat. Pertengkaran orang tuanya terdengar seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Tapi yang lebih menakutkan bagi Syifa adalah hari esok. Bagaimana ia menghadapi Jeffrey? Bagaimana ia menghadapi teman-temannya? Malam itu, di kasur yang keras dan bantal yang bau, keluarga terpandang, itu tidur dengan punggung saling membelakangi, dihantui oleh bayang-bayang kehancuran mereka sendiri. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menyengat masuk melalui celah gorden motel yang tipis. Syifa terbangun dengan kepala pening. Hal pertama yang ia cari adalah stop kontak untuk mengisi daya ponselnya. Begitu layar ponsel menyala, rentetan notifikasi masuk bertubi-tubi seperti senapan mesin. Ting, 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 ting. Ponselnya sampai panas dan hang saking banyaknya pesan yang masuk. WhatsApp, 999 pesan. Instagram, 50.000 notifikasi baru. TikTok, trending topik 1. Dengan tangan gemetar, Syifa membuka Instagram. Video siaran langsung temannya semalam sudah ditonton jutaan kali. Judulnya provokatif, Pesta Sultan Syifa Hadju dibubarkan paksa. Ternyata pakai kartu curian. Komentar netizen sangat brutal. Tidak ada ampun. Netizen 1, gaya elit ekonomi sulit. Kasihan adiknya dibilang beban, taunya dia yang bayarin. Julid fisabilillah. Sumpah gue malu banget nontonnya. Udah gaya-gayaan dansa, mati lampu diusir satpam. The Real Cinderella jam 12 malam jadi gembel. Detektif netizen. Spill dong adiknya kerja apa? Katanya Mawar De Jong itu trader sukses loh. Gue pernah lihat namanya di forum saham internasional. Haters Syifa, pantesan barang-barangnya sering kelihatan KW. Ternyata emang halodeck, halusinasi dengan keadaan. Air mata Syifa menetes lagi. Tapi kali ini bukan cuma malu, tapi takut. Pesan-pesan dari brand yang bekerja sama dengannya mulai bermunculan di email. "Mbak Syifa, mohon maaf kami memutus kontrak brand ambasador secara sepihak karena skandal ini melanggar klausul good conduct. Kami juga menagih pengembalian DP sebesar 50 juta rupiah.
Shiva, endorse skincare minggu lalu tolong ditakedownnya. Owner marah banget brandnya diasosiasikan sama penipu. Mati gue. Bisik Shiva. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk mengembalikan DP. Uang itu sudah habis dipakai untuk beli gaun dan perawatan kecantikan demi pesta semalam. Kenapa, Shiv? Tanya Wulan yang baru bangun, matanya bengkak. Habis, Bu. Karir aku habis. Shiva melempar ponselnya ke kasur. Semua kontrak dibatalin. Mereka minta ganti rugi. Totalnya ratusan juta. Bu, aku dapat duit dari mana? Wulan memegang dadanya, sesak napas. Ratusan juta? Pah, bangun Pah. Anakmu dikejar hutang. Tio bangun dengan wajah kusut. Ia tidak peduli dengan tangisan istri dan anaknya. Pikirannya hanya satu, Mawar. Kita harus temui Mawar, kata Tio sambil berdiri, mengancingkan kemejanya yang kusut. Anak itu pasti di rumah. Dia nggak mungkin tega beneran ngusir kita selamanya. Dia cuma emosi sesaat. Kita harus bujuk dia. Kalau perlu, kita sujud. Dia satu-satunya jalan keluar. Tio masih memiliki arogansi sisa. Ia yakin, sebagai ayah, ia masih punya kendali atas Mawar. Ia lupa, Mawar yang ia kenal sudah mati tadi malam. Tio memaksa Wulan dan Shiva ikut ke rumah. Mereka sampai di sana pukul 10 pagi. Pagar masih terkunci. Tumpukan barang mereka masih ada di teras. Tapi sekarang sudah ada tambahan, 2 orang penjaga keamanan berseragam safari hitam berdiri tegak di balik pagar. Buka. Saya Tio, pemilik rumah ini, teriak Tio sambil mengguncang pagar. Salah satu penjaga mendekat. Maaf, Pak. Instruksi Ibu Mawar, tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Dan status kepemilikan rumah ini atas nama Ibu Mawar, bukan Bapak. Saya bapaknya. Jangan kurang ajar kamu. Tiba-tiba, sebuah mobil Alphard putih berhenti di depan pagar. Pintu terbuka, dan turunlah Nicholas Saputra bersama seorang wanita berjas rapi, sepertinya notaris atau pengacara. Selamat pagi, Pak Tio, sapa Nicholas datar. Kebetulan Bapak di sini. Mari masuk, Mawar bersedia menemui Bapak sebentar. Tapi hanya Bapak. Ibu dan Shiva tunggu di luar. Kenapa cuma ayah? Aku ibunya, protes Wulan. Syarat mutlak, jawab Nicholas singkat. Penjaga membuka pagar sedikit, cukup untuk Tio masuk, lalu menutupnya lagi di depan hidung Wulan. Tio berjalan masuk dengan dada membusung, mencoba mengembalikan wibawanya di depan Nicholas. Saya mau bicara 4 mata dengan anak saya. Kamu jangan ikut campur. Nicholas hanya tersenyum tipis dan mengantar Tio masuk ruang tamu. Namun, ruang tamu itu sudah berubah. Foto-foto keluarga besar yang dulu memajang wajah Shiva di tengah, sudah diturunkan. Dindingnya kini bersih, minimalis. Di sudut ruangan, ada sebuah pintu kaca yang menuju ke ruang kerja, bekas garasi yang direnovasi. Silakan, Pak. Nicholas menunjuk ke arah ruang kerja itu. Tio membuka pintu dan tertegun. Ia membayangkan kamar Mawar penuh sampah, berantakan seperti kamar remaja pemalas. Tapi yang ia lihat adalah sebuah kantor berteknologi tinggi. Ada 4 monitor besar melengkung yang menyala, menampilkan grafik saham yang bergerak cepat, candlestick chart, berita CNN Money, dan data pasar kripto. Ruangan itu dingin, berbau aromaterapi lavender yang menenangkan. Di tengah ruangan, duduk Mawar di kursi ergonomis mahal, mengenakan headset dengan mikrofon. Mawar sedang berbicara, tapi bukan bahasa Indonesia. Yes, liquidation pound is at pukul 15. Sell half the position now, hold the rest for the FOMC meeting news. Put the profit into the offshore trust fund. Good job, Michael. Bahasa Inggrisnya sangat fasih, dengan aksen bisnis yang kental. Tio tidak mengerti setengah dari apa yang diucapkan Mawar, tapi ia tahu satu hal, itu bukan bahasa orang pengangguran. Itu bahasa uang. Mawar melepas headsetnya, memutar kursinya menghadap Tio. Wajahnya segar, tanpa beban. Ada apa, yah? Aku cuma punya waktu 5 menit sebelum pasar London buka, kata Mawar sambil melihat jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Tio menelan ludah. Wibawanya menciut melihat dominasi Mawar di ruangan itu. War.
Ayah, ayah mau pulang. Ibu sama kakakmu di luar kepanasan. Ini bukan rumah ayah lagi, jawab Mawar santai. Sertifikat sudah balik nama tahun lalu, kan? Kakek kasih ke aku karena kakek tahu ayah bakal gadaikan rumah ini buat bayar gaya hidup Kak Syifa. Tapi kami orang tuamu. Masa kamu tega biarkan kami gelandangan? Suara Tio mulai bergetar. Mawar mencondongkan tubuh ke depan. Waktu aku sakit demam berdarah 2 tahun lalu, ayah bilang apa? Jangan manja, obat mahal. Padahal hari itu ayah belikan Syifa tas baru. Waktu aku butuh modal buat laptop kerja, ayah bilang, cari sendiri, dasar benalu. Jadi aku cari sendiri, yah. Dan sekarang aku sudah dapat. Kenapa ayah mau minta bagian? Itu beda, Mawar. Ayah hilaf. Bukan hilaf, yah. Itu karakter, potong Mawar. Aku nggak akan biarkan kalian tinggal di sini lagi. Energi kalian negatif buat karirku. Terus kami tinggal di mana? Teriak Tio putus asa. Itu urusan ayah. Kan ayah kepala keluarga. Masa kalah sama? Benalu? Sindir Mawar telak. Sekarang silakan keluar. Nicholas akan jelaskan soal sisa hutang Syifa yang harus kalian lunasi. Mawar kembali memasang headsetnya dan berbalik menghadap layar monitor, mengabaikan ayahnya yang berdiri mematung seperti patung lilin yang meleleh. Tio keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, seperti orang yang baru saja melihat hantu. Di ruang tamu, Nicholas sudah menunggunya dengan sebuah map tebal. Pak Tio, silakan duduk sebentar, kata Nicholas, nadanya sopan tapi tidak bisa dibantah. Tio duduk lemas di sofa. Di luar pagar, ia bisa mendengar sayup-sayup suara Wulan yang berteriak memanggil namanya. Ini rincian total kerugian semalam. Nicholas membuka map itu. Biaya pembatalan catering, penalti gedung, biaya keamanan tambahan, dan kerugian imaterial atas pencemaran nama baik hotel. Totalnya 550 juta rupiah. Mata Tio melotot. 500,5 miliar? Dari mana saya dapat uang segitu? Itu urusan Bapak, jawab Nicholas dingin. Ibu Mawar sudah berbaik hati tidak menuntut Syifa atas pidana pencurian kartu kredit dan pemalsuan tanda tangan. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara, Pak. Jadi, hutang perdata ini adalah opsi yang murah dibandingkan anak Bapak masuk penjara. Tio memegang kepalanya yang terasa mau pecah. Satu hal lagi, Nicholas mengeluarkan sebuah majalah bisnis terkemuka, Forbes Indonesia edisi terbaru yang belum beredar di pasaran. Mungkin Bapak perlu baca ini supaya paham siapa lawan Bapak. Di halaman sampul, terpampang wajah Mawar De Jong dengan pose elegan menyilangkan tangan. Judul besarnya, The Silent Wale, Mawar De Jong, 24 tahun, mengelola aset 50 miliar rupiah dari kamar tidurnya. Tangan Tio gemetar memegang majalah itu. Ia membaca sekilas artikelnya. Disebutkan bahwa Mawar adalah top-tier trader dan angel investor di beberapa startup teknologi. Selama ini, suara Tio parau, selama ini dia punya uang sebanyak ini. Lebih, Pak, koreksi Nicholas. Itu cuma aset yang terpublikasi. Mawar adalah pemegang saham minoritas di grup hotel kami. Jadi secara teknis, semalam Syifa mencoba menyewa gedung milik adiknya sendiri dengan uang adiknya sendiri, untuk memamerkan kekayaan yang tidak dia miliki. Nicholas menutup map itu. Ironis, bukan? Tio merasa dadanya nyeri. Ia bukan hanya kehilangan anak bungsunya, ia kehilangan tambang emas yang selama ini ia sia-siakan dan ia injak-injak. Penyesalan itu datang bukan karena rasa sayang, tapi karena rasa rugi yang amat sangat. Keluar, Pak, perintah Nicholas. Waktu Bapak habis. Di luar pagar, drama lain sedang berlangsung. Sebuah mobil Porsche biru metalik berhenti mendadak. Jeffrey Nicole turun dengan wajah merah padam, diikuti oleh seorang pria berjas rapi, pengacaranya. Melihat Jeffrey, Syifa langsung berdiri, menghapus air matanya, dan mencoba merapikan rambutnya. Jeffrey, sayang, panggil Syifa, berharap ada keajaiban. Kamu datang buat jemput aku kan? Aku bisa jelasin semuanya, Jeff. Tadi malam itu. Jeffrey tidak menatap Syifa. Ia menatap Wulan dengan pandangan jijik, lalu beralih ke Syifa.
Nggak usah drama, Shiv. Aku udah muak, kata Jeffrey dingin. Ia memberi kode pada pengacaranya. Pengacara itu menyerahkan sebuah amplop coklat kepada Shiva. Apa ini? Tanya Shiva, tangannya gemetar. Itu somasi, jawab Jeffrey. Aku baru cek mutasi rekeningku dan data pribadiku. Ternyata kamu pakai KTP aku buat daftar pinjaman online 3 bulan lalu. Kan? Kamu bilang buat modal usaha butik, ternyata buat beli tas Hermes palsu itu. Wajah Shiva pucat, darah seolah berhenti mengalir di tubuhnya. Jeff itu aku niatnya mau bayar. 200 juta, Shiva. Pinjaman atas nama aku, bentak Jeffrey. Aku bisa laporin kamu ke polisi sekarang juga. Tapi karena aku kasihan sama orang tua kamu yang udah tua bangka dan gak punya otak ini, aku cuma minta satu hal, bayar lunas dalam 2x 24 jam, atau aku penjarakan kamu. Jeffrey, jangan gitu dong nak. Wulan mencoba memegang tangan Jeffrey. Tante mohon. Jeffrey menepis tangan Wulan kasar. Jangan sentuh saya. Saya ngeri lihat keluarga penipu kayak kalian. Mulai detik ini, kita putus. Jangan pernah sebut nama saya lagi di media sosial kamu, atau saya tuntut pencemaran nama baik. Jeffrey berbalik dan masuk ke mobil mewahnya. Mesin menderu, dan mobil itu melesat pergi, membawa serta harapan terakhir keluarga itu untuk bangkit. Shiva jatuh terduduk di aspal yang basah. Amplop somasi itu terlepas dari tangannya, jatuh ke genangan air lumpur. Habis sudah. Tunangan kaya raya hilang, karir hancur, hutang menumpuk, dan ancaman penjara di depan mata. Saat itulah, Tio keluar dari pagar rumah dengan wajah kosong, memegang majalah yang diberikan Nicholas tadi. "Pa," panggil Shiva lirih. "Jeffrey mutusin aku, dia minta ganti rugi." Tio tidak menjawab. Ia hanya melempar majalah itu ke pangkuan Shiva. "Baca itu," kata Tio pelan tapi penuh amarah. "Lihat siapa yang kamu hina semalam. Lihat siapa yang kamu curi uangnya." Shiva melihat sampul majalah itu. Wajah mawar yang tersenyum percaya diri seolah mengejeknya dari kertas glossy itu. 50 miliar. Shiva membaca judulnya dengan suara tercekat. Dia punya 50 miliar. Tio tertawa sumbang, tawa orang yang sudah gila karena putus asa. Dan kita baru saja diusir seperti kucing kurap. Hebat kan kakakmu ini? Hebat kan orang tuamu ini? Kita buang berlian demi memungut sampah plastik kayak kamu. "Pah!" Wulan berteriak. "Diam." Tio meledak. Ia menendang koper-koper di teras hingga berantakan. "Sekarang kita mau apa?" "Hah?" "Jawab. Kita punya hutang hampir 1 miliar kalau ditotal, dan kita nggak punya rumah." Di kejauhan, 2 motor metik berhenti. 2 pria berjaket kulit dengan wajah sangar turun, melihat ke arah nomor rumah, lalu melihat foto di ponsel mereka. "Permisi," teriak salah satu pria itu dengan logat kasar. "Apa benar ini rumah Ibu Shiva Hadju? Kami dari Kredit Kilat. Mau menagih cicilan yang sudah nunggak 3 bulan. Katanya hari ini mau dilunasi setelah pesta." "Debt collector." Wulan menjerit ketakutan. Shiva memucat. Tio hanya bisa berdiri pasrah. Pesta di ballroom semalam terasa seperti mimpi indah yang sangat jauh. Kini, mereka bangun di neraka yang sesungguhnya. Dan di dalam rumah, di balik kaca jendela yang kedap suara, Mawar De Jong melihat pemandangan itu sambil menyeruput teh hangatnya. Ia tidak tersenyum, tidak juga sedih. Ia hanya menutup tirai jendela perlahan-lahan, memblokir pemandangan menyedihkan itu dari hidupnya, selamanya. 2 minggu setelah malam bencana di Ballroom Emerald, kehidupan keluarga Pak Tio Pakusadewo berubah menjadi neraka duniawi yang nyata. Mobil sedan tua Tio, satu-satunya aset berharga yang tersisa, akhirnya disita di tengah jalan oleh pihak leasing karena BPKB-nya ternyata sudah digadaikan diam-diam oleh Wulan Guritno untuk menutupi gaya hidup Shiva bulan lalu. Kejadiannya sangat memalukan. Di lampu merah perempatan Fatmawati yang macet, 3 orang penagih berbadan tegap memaksa Tio dan Wulan turun dari mobil. Tio sempat melawan, berteriak-teriak soal hukum dan harga diri, tapi ia kalah tenaga. Di bawah tontonan para pengendara motor yang membunyikan klakson tidak sabar, Tio dan Wulan ditinggalkan di pinggir trotoar, memandang mobil mereka dibawa pergi.
Mereka pulang ke kos-kosan petak sempit di gang kumuh daerah Jakarta Timur dengan naik angkutan umum. Kosan itu hanya berukuran 3x4 meter. Tanpa AC, hanya ada kipas angin tua yang berdecit setiap kali berputar. Kamar mandinya di luar, dipakai bergantian dengan penghuni lain. Malam itu, Tio duduk di kasur tipis yang digelar di lantai. Napasnya berat, tersengal-sengal. Wajahnya merah padam, tapi bibirnya membiru. "Pah? Ayah kenapa?" tanya Wulan panik saat melihat tangan suaminya mencengkeram dada kiri. "Sakit, Bu." "Sesak?" rintih Tio. Detik berikutnya, tubuh Tio ambruk ke lantai. "Tolong, tolong suami saya." Wulan menjerit histeris, berlari keluar kamar gedor-gedor pintu tetangga. Syifa Hadju, yang baru pulang dari wawancara kerja, yang sebenarnya hanya penolakan demi penolakan, terkejut melihat ayahnya digotong oleh tetangga ke dalam bajai. Di RSUD, mereka harus menunggu lama di IGD karena menggunakan BPJS kelas 3 yang preminya pun baru dibayar tunggakannya oleh Mawar, diam-diam. Dokter memvonis Tio terkena serangan jantung ringan akibat stres berat dan hipertensi yang tidak terkontrol. Melihat ayahnya terbaring lemah dengan selang infus di lorong rumah sakit yang ramai dan bau obat, pertahanan Syifa runtuh. Ia duduk di kursi tunggu besi yang dingin, menatap lantai keramik yang retak. "Ini salah aku," bisik Syifa. Wulan duduk di sebelahnya, matanya kosong. Penampilannya sudah tidak lagi seperti sosialita. Rambutnya kusam, bajunya kusut. Tas brandednya sudah dijual di pasar loak dengan harga hancur demi makan seminggu ini. "Iya, ini memang salah kita," suara Wulan parau. "Kita terlalu sombong, Syifa. Kita pikir dunia ini panggung sandiwara di mana kita bisa terus pura-pura kaya. Sekarang panggungnya rubuh." "Bu." Syifa memegang tangan ibunya yang kasar. "Kita harus temui Mawar. Bukan buat minta uang, tapi buat minta ampun. Kalau ayah kenapa-napa, kita nggak punya biaya buat tebus obat yang nggak dicover BPJS." Wulan mengangguk lemah. "Tapi apa dia mau ketemu kita? Setelah apa yang kita lakukan?" "Aku rela lakuin apa aja, Bu. Aku rela sujud di kakinya. Asal ayah selamat." Keangkuhan keluarga itu akhirnya mati di lorong rumah sakit yang pengap itu, digantikan oleh rasa takut kehilangan satu sama lain. Gedung perkantoran SCBD Tower menjulang tinggi menembus langit Jakarta yang mendung. Di lantai 45, kantor pusat perusahaan investasi milik Mawar De Jong beroperasi dengan kesibukan yang senyap dan elegan. Resepsionis di lobi depan menatap Wulan dan Syifa dengan tatapan menilai. Penampilan mereka yang lusuh, Wulan memakai daster yang ditutupi kardigan lama, dan Syifa memakai kemeja putih yang sudah agak kuning. Sangat kontras dengan interior kantor yang serba marmer dan kaca. "Maaf, Ibu. Ibu Mawar sedang ada rapat direksi." "Apakah sudah buat janji?" tanya resepsionis sopan tapi dingin. "Mbak, tolong. Saya ibunya. Ini kakaknya. Kami cuma minta waktu 5 menit. Darurat, mohon." Wulan, air matanya sudah menggenang. "Kami tidak minta uang, Mbak. Tolong sampaikan saja, ayah kami masuk rumah sakit," tambah Syifa. Resepsionis itu tampak ragu, lalu mengangkat telepon. Ia berbicara pelan. Beberapa detik kemudian, ia mengangguk. "Silakan tunggu di ruang rapat 2. Ibu Mawar akan menemui kalian setelah conference call selesai." 10 menit menunggu terasa seperti 10 tahun. Ruang rapat itu dingin sekali, AC sentralnya menusuk tulang Wulan yang sudah rentan. Di dinding, tergantung lukisan abstrak yang harganya mungkin bisa membeli rumah lama mereka. Pintu terbuka. Mawar masuk. Ia mengenakan setelan blazer abu-abu muda yang dipotong sempurna mengikuti bentuk tubuhnya, memberikan kesan wibawa yang kuat. Rambutnya dipotong pendek model bob, membuatnya terlihat lebih dewasa dan tajam. Di belakangnya, Nicholas Saputra berdiri setia sebagai pendamping sekaligus pelindung. Mawar tidak tersenyum. Ia tidak marah. Wajahnya datar, seperti permukaan danau yang tenang namun dalam. "Ayah kenapa?" tanya Mawar langsung, tanpa basa-basi. Ia tidak duduk, ia berdiri di ujung meja panjang itu, menjaga jarak. Melihat Mawar, Wulan langsung ambruk dari kursinya. Ia berlutut di lantai karpet, merangkak mendekati kaki Mawar. "Mawar,
Maafin ibu, nak. Maafin ibu. Tangis Wulan pecah. Ia memeluk kaki Mawar, mencium sepatu hak tinggi anaknya itu. Ibu salah. Ibu berdosa sama kamu. Ibu pilih kasih. Ibu jahat. Tolong ampuni ibu. Mawar tidak bergerak. Ia tidak menendang ibunya, tapi ia juga tidak membungkuk untuk memeluk. Ia membiarkan ibunya menangis di kakinya. Syifa ikut berlutut di samping Wulan. Kepala Syifa tertunduk sampai menyentuh lantai. Bahunya berguncang hebat. War, gue nggak minta lo balik jadi adik gue kalau lo nggak mau. Suara Syifa serak. Gue tahu gue sampah. Gue nyuri duit lo. Gue malu-maluin lo. Tapi tolong, War, ayah kena serangan jantung. Obat pengencernya mahal, harus ditebus tunai. Gue belum dapat kerja. Gue janji bakal ganti uang lo seumur hidup gue, potong gaji gue tiap bulan, tapi tolong bantu ayah sekarang. Mawar menatap kedua wanita di kakinya itu. Dulu, mereka adalah raksasa yang selalu membuatnya merasa kecil. Sekarang, mereka hanyalah dua manusia yang hancur. Mawar menoleh ke Nicholas. Nick, cek status medis Tio Pakusadewo di RSUD. Kalau benar butuh tindakan, transfer biaya langsung ke rekening rumah sakit. Jangan kasih uang tunai sepeser pun ke tangan mereka. Siap, Bu. Nicholas mengetik cepat di ponselnya. Wulan mengangkat wajahnya, air mata membasahi pipinya. Terima kasih, Mawar. Terima kasih. Jangan berterima kasih dulu, potong Mawar dingin. Ia mundur selangkah, melepaskan kakinya dari pelukan ibunya. Bantuan ini bukan gratis. Ini investasi. Dan setiap investasi, ada syarat dan ketentuannya. Mawar berjalan memutari meja, lalu duduk di kursi direktur di ujung sana. Ia menatap Syifa tajam. Kalian mau hidup layak? Mau ayah sembuh? Mau makan nasi, bukan makan gengsi? Tanya Mawar. Mau, War. Mau banget, jawab Syifa cepat. Oke. Nicholas, bacakan kontraknya. Nicholas Saputra meletakkan sebuah dokumen tebal di atas meja. Judulnya, Perjanjian Rehabilitasi dan Bantuan Bersyarat. Pasal 1, Nicholas mulai membaca dengan suara baritonnya yang tenang. Pihak pertama, Mawar, akan menyediakan tempat tinggal berupa rumah tipe 36 di pinggiran Depok untuk pihak kedua, keluarga. Sewa dibayar langsung oleh pihak pertama ke pemilik rumah. Listrik dan air ditanggung pihak pertama dengan batas wajar. Tidak ada uang tunai bulanan. Rumah tipe 36 di Depok. Jauh dari kemewahan rumah lama mereka di Jakarta Selatan, tapi jauh lebih baik dari kosan sempit itu. Wulan mengangguk cepat, bersyukur. Pasal 2, lanjut Nicholas. Segala hutang Syifa Hadju kepada pihak ketiga, pinjol, bank, vendor pesta, akan diambil alih pembayarannya oleh Mawar, dengan status hutang lunak tanpa bunga. Namun, sebagai gantinya, Syifa wajib bekerja untuk melunasi hutang tersebut kepada Mawar. Syifa mengangkat wajahnya, ada secercah harapan. Kerja di sini? Di kantor lo, War? Mawar tertawa kecil. Tawa yang kering. Di sini? Kamu nggak punya kualifikasi, Kak. Ijazah sarjana kamu cuma pajangan. Kan? Kamu nggak punya skill selain dandan dan foto. Wajah Syifa memerah, tapi ia tidak membantah. Itu fakta. Kamu nggak akan kerja di sini, kata Mawar. Aku punya teman yang punya pabrik garmen di Cikarang. Dia butuh staf administrasi gudang. Gajinya UMR. Kamu harus bangun jam 4 pagi, naik kereta, kerja angkat-angkat berkas, cek stok barang di gudang yang panas. Bukan kerja di ruangan ber-AC sambil ngopi cantik. Syifa terdiam. Buruh gudang? Dia, Syifa Hadju sang mantan selebgram, jadi staf gudang? Kenapa? Gengsi? Tanya Mawar menohok. Kalau gengsi, silakan keluar. Biar ayah diurus BPJS seadanya. Enggak, teriak Syifa. Aku mau. Aku ambil pekerjaannya. Mawar mengangguk puas. Bagus. Gajimu akan dipotong 50% otomatis tiap bulan untuk bayar hutang ke aku. Sisanya buat makan kalian bertiga. Cukup nggak cukup? Harus cukup. Pasal 3, Nicholas melanjutkan poin terakhir yang paling berat.
Pihak kedua dilarang keras menghubungi media, membuat konten media sosial yang membawa nama Mawar De Jong, atau mencoba mengontak relasi bisnis Mawar untuk meminta keuntungan pribadi. Jika dilanggar satu kali saja, seluruh fasilitas ditarik, dan kalian kembali ke jalanan. Wulan menunduk. Ia tahu ini adalah tembok yang dibangun Mawar. Mawar ingin memastikan parasit masa lalunya tidak akan pernah bisa menghisap darahnya lagi. Setuju? Tanya Mawar. Shiva mengambil pulpen di meja. Tangannya gemetar, tapi tatapannya mantap. Ia menandatangani dokumen itu. Wulan menyusul. Mulai besok, kalian pindah ke Depok, kata Mawar sambil berdiri, menandakan pertemuan selesai. Dan satu hal lagi. Jangan pernah berharap aku akan datang main ke rumah itu. Hubungan kita sekarang murni kreditor dan debitor. Selesaikan hutang kalian, baru kita bicara soal keluarga. Mawar berbalik membelakangi mereka, menatap jendela kaca yang menampilkan pemandangan kota Jakarta. Keluar. Wulan dan Shiva berjalan keluar dengan langkah tertatih tapi lega. Mereka kehilangan segalanya, tapi setidaknya, mereka masih diberi napas untuk hidup. 6 bulan kemudian. Pukul 5.30 pagi, stasiun Depok Lama sudah padat oleh lautan manusia. Di antara ribuan pejuang nafkah itu, terselip seorang gadis muda dengan kemeja flanel sederhana, celana jeans, dan sepatu kets yang sudah agak kotor. Itu Shiva Hadju. Tidak ada lagi makeup tebal. Wajahnya polos, hanya dipoles bedak tipis dan lip balm. Rambutnya diikat kuda praktis. Ia berdesak-desakan masuk ke gerbong KRL wanita, terjepit di antara ibu-ibu pedagang sayur dan mbak-mbak kantoran SCBD yang wangi. Dulu, Shiva akan muntah kalau harus naik kereta sepadat ini. Sekarang, ia sudah hafal posisi berdiri yang paling strategis agar bisa tidur sambil berdiri. Hidupnya berubah 180 derajat. Di pabrik garmen di Cikarang, ia dikenal sebagai Mbak Shiva Gudang. Awalnya, ia sering menangis di kamar mandi karena dimarahi kepala gudang saat salah hitung stok kancing. Tangannya yang dulu halus dan rajin manicure, kini kasar dan sering tergores kardus. Tapi anehnya, Shiva merasa lebih manusia. Siang itu, saat istirahat makan siang, Shiva duduk di kantin pabrik makan nasi rames seharga 15.000 perak. Ponselnya, sekarang Android murah, bergetar. Sebuah notifikasi berita hiburan muncul. Jeffrey Nicole resmi menikahi pewaris grup properti, pesta mewah di Bali. Shiva menatap foto pernikahan itu. Jeffrey tampak sangat bahagia, tertawa lepas bersama istri barunya yang cantik dan elegan. Seorang wanita karir sungguhan, bukan fake seperti dirinya dulu. Ada rasa nyeri di dada Shiva. Rasa sesal yang amat dalam. Kalau saja dulu ia jujur. Kalau saja ia tidak hidup dalam kepalsuan. Mungkin dia yang ada di foto itu. Mbak Shiva, ngelamun aja. Ayo kerja lagi, truk barang masuk tuh. Tegur teman kerjanya, seorang ibu-ibu buruh jahit yang ramah. Shiva tersentak, lalu tersenyum tipis. Ia menutup berita itu. Masa lalu sudah lewat. Iya, Bu. Siap? Jawab Shiva. Ia menghabiskan nasinya dengan lahap. Ia butuh tenaga. Gajinya minggu ini akan cair. Dan ia sudah berjanji membelikan Tio obat vitamin tambahan dan membelikan Wulan daster baru, karena yang lama sudah sobek. Uang itu hasil keringatnya sendiri. Uang halal. Dan rasanya jauh lebih nikmat daripada uang hasil gesek kartu kredit curian. Di rumah kontrakan Depok, Tio Pakusadewo, yang kini sudah pulih meski jalannya agak pincang sisa stroke ringan, sedang menyapu teras. Wulan sedang memasak sayur asem di dapur kecil. Tidak ada lagi pembicaraan soal tas Hermes atau liburan ke Eropa. Pembicaraan mereka kini seputar harga cabai yang naik atau token listrik yang mau habis. Mereka hidup pas-pasan, sering kekurangan, tapi untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mereka tidur nyenyak tanpa dikejar rasa takut akan hutang. Hukuman Mawar ternyata adalah obat paling manjur untuk penyakit gengsi mereka. 1 tahun setelah kejadian Blackout di Ballroom Emerald, sebuah undangan fisik berwarna putih gading dengan tinta emas dikirimkan ke rumah kontrakan di Depok. Tidak ada kurir mewah, hanya dikirim lewat pos biasa. Wulan membuka amplop itu dengan tangan gemetar. The Wedding of Mawar Eva De Jong Nivola Saputra. Private Reception. Aman Jiwo Resort, Magelang. Di dalam amplop itu,
Terselip 3 tiket kereta api kelas ekonomi dan voucher penginapan di Hotel Bintang 3 dekat lokasi acara, bukan di resort mewahnya. Kita diundang, Pah? Bisik Wulan haru. Mawar undang kita. Tio menatap undangan itu lama. Matanya berkaca-kaca. Dia masih anggap kita orang tua. Hari H pernikahan. Suasana Amanjiwo Resort sangat magis. Candi Borobudur terlihat megah di kejauhan, diselimuti kabut pagi. Tidak ada ribuan tamu. Tidak ada kamera wartawan infotainment. Tidak ada live streaming. Hanya ada 50 orang tamu undangan. Keluarga terdekat Nicholas, beberapa rekan bisnis elit Mawar, dan sahabat-sahabat dekat mereka. Dekorasi pestanya minimalis namun memancarkan aura old money yang kental. Semuanya bunga asli, musik gamelan Jawa yang lembut, dan makanan tradisional yang disajikan dengan standar bintang 5 Michelin. Shiva, Wulan, dan Tio datang mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki saat ini. Shiva memakai dress batik sederhana yang ia beli di Tanah Abang. Wulan memakai kebaya lama yang sudah dikecilkan karena badannya kurus. Tio memakai kemeja batik yang warnanya sudah agak pudar. Mereka duduk di meja paling belakang, agak terpisah dari tamu-tamu VIP lainnya. Tidak ada yang mengajak mereka ngobrol, dan mereka pun tahu diri untuk tidak sok akrab dengan para CEO dan pejabat yang hadir. Tapi mata mereka tak lepas dari altar. Mawar berjalan masuk. Ia tidak mengenakan gaun bling-bling berlebihan. Ia mengenakan kebaya putih klasik rancangan desainer legendaris Anna Avanti, dipadukan dengan kain batik tulis kuno. Riasannya tipis, menonjolkan kecantikan alaminya yang bersinar karena kebahagiaan. Di altar, Nicholas Saputra menunggunya dengan beskap Jawa lengkap. Pria itu menatap Mawar dengan tatapan penuh cinta dan kekaguman, tatapan yang dulu tidak pernah didapatkan Shiva dari Jeffrey. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Suara Nicholas tegas dan mantap. Sah. Air mata Wulan menetes jatuh ke piringnya. Ia menangis dalam diam. Ia melihat putrinya yang dibuang, itu kini menjadi ratu yang sesungguhnya. Tanpa perlu berteriak, tanpa perlu pamer, Mawar telah membuktikan segalanya. Setelah akad, Mawar dan Nicholas berjalan menyalami tamu. Saat sampai di meja keluarga Shiva, langkah Mawar terhenti. Suasana menjadi hening. Nicholas memegang pinggang Mawar lembut, memberinya kekuatan. Tio berdiri kaku, lalu menunduk dalam. Selamat, War. Selamat, Nak Nicholas. Ayah bangga sama kamu. Maafkan ayah cuma bisa kasih doa. Wulan tidak berani bicara, hanya mengangguk sambil menahan isak tangis. Shiva menatap adiknya lurus-lurus. Tidak ada lagi rasa iri di mata itu. Hanya ada rasa hormat. Lo cantik banget, War. Bahagia terus ya, ucap Shiva tulus. Mawar menatap mereka bertiga satu persatu. Ia melihat tangan Shiva yang kasar, wajah Wulan yang keriput tanpa botoks, dan mata Tio yang sudah kehilangan keangkuhannya. Dendam di hati Mawar perlahan menguap, digantikan oleh rasa damai. Ia tidak perlu memaafkan sepenuhnya untuk bisa berdamai. Ia hanya perlu melihat bahwa keadilan sudah terjadi. Terima kasih sudah datang, jawab Mawar singkat, tapi nadanya tidak lagi sedingin es. Ada sedikit kehangatan di sana, meski tipis. Makanannya dinikmati ya. Nanti pulangnya diantar sopir sampai stasiun. Mawar tidak memeluk mereka. Ia melanjutkan langkahnya menyalami tamu lain. Itu adalah batasan yang ia jaga. Ia sudah memaafkan, tapi ia tidak akan melupakan. Pesta itu berakhir dengan indah. Langit senja Magelang berwarna ungu keemasan. Di satu sisi, Mawar dan Nicholas berdansa pelan, memulai hidup baru mereka sebagai pasangan yang setara, kuat, dan saling melengkapi. Di sisi lain, keluarga Tio Pakusadewo berjalan keluar gerbang resort, menuju mobil jemputan yang akan membawa mereka kembali ke realitas stasiun kereta ekonomi. Di dalam mobil, Shiva melihat keluar jendela, menatap Borobudur yang kokoh. Besok aku lembur lagi, gumam Shiva pelan. Semangat, Nak, kata Tio sambil menepuk bahu Shiva. Nanti kalau hutang lunas, kita buka warung nasi kecil-kecilan ya. Ibu yang masak. Iya, Pah, Shiva tersenyum. Senyum yang lelah, tapi nyata. Mereka tidak punya harta lagi. Tapi di tengah kehancuran itu,
Mereka akhirnya menemukan sesuatu yang hilang selama bertahun-tahun di rumah mewah mereka dulu. Rasa cukup. Dan bagi Mawar, itulah balas dendam terbaik. Bukan menghancurkan mereka sampai mati, tapi memaksa mereka belajar menjadi manusia.